Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya harap baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berceramah tentang memberi tanpa mengharap kembali. Dengan kata lain, jangan memberi jika kita ingin mengharap imbalan. Di antara prinsip penting mencintai tanpa henti adalah selalu bersedia memberi tanpa berharap kembali. Sungguh sulit bertindak tanpa pamrih. Di tengah kehidupan yang hampir semua lininya jual beli pamrih. Petuah ini dapat dirumuskan dalam berbagai bentuk kalimat. Jika giliran memberi, jangan berharap imbalan yang lebih besar. Ketika memberi, tidak perlu berharap balasan yang lebih banyak atau lebih baik. Bagi sebagian orang, ungkapan itu dibuat sederhana saja. Kalau mau ngasih, ya ngasih aja. Tidak perlu berpikir imbalan. Memang mudah mengucapkan setiap pemberian harus ikhlas. Dan ikhlas bermakna tanpa pamrih. Tapi sungguh sulit bertindak tanpa pamrih di tengah kehidupan yang hampir semua lininya dijual belikan pamrih ini. Bahkan seorang orang tua pun ketika berbuat baik kepada putra-putrinya di sudut hatinya, mungkin terbetik harapan kelak anaknya menjadi orang sukses yang dapat memberi sesuatu yang lebih banyak dibanding yang telah diberikan kepada orang tuanya, anaknya. Dan memberi itu bisa dalam bentuk materi, uang, barang, bisa juga dalam bentuk jasa bantuan. Dalam definisi akhlak, sesuatu tindakan yang dilakukan dengan berpikir dahulu itu belum menjadi akhlak. Tapi sekali lagi, sungguh sulit bertindak tanpa pamrih. Di tengah pergaulan antar manusia yang hampir semua lininya menuntut pamrih. Sungguh, seorang bawahan di tempat kerja mestinya melakukan tugasnya dengan pertimbangan semata karena itu memang tugasnya, bukan berharap pujian dari atasannya atau berharap kelak dia akan mendapatkan balasan berupa promosi karir. Seorang ustadz atau kiai ketika memberi tausiah atau ceramah mestinya dilakukan sebagai sebuah tindakan menunaikan amanah pewaris penyampai pesan Rasul, bukan berharap pujian atau bahkan amplop sekalipun ataupun popularitas. Memang tidak gampang menjadi pewaris Nabi jika di tengah jalan melihat kecelakaan dan dengan spontan berhenti untuk memberi bantuan kepada yang tertimpa kecelakaan, itulah akhlak karimah. Namun, jika berhenti sambil berpikir, Anda juga berharap ada yang membantu. Bila suatu ketika giliran Anda yang tertimpa kecelakaan, naudzubillah min dzalik ya, mungkin bantuan tetap akan tercatat sebagai amal baik. Hanya kualitas pahalanya barangkali tidak maksimal. Jika ketemu peminta sumbangan atau pengemis di jalan dan Anda memberi sambil mengomel, sebaiknya tidak usah menyumbang. Sebab seorang pemberi tidak berhak lagi mempersoalkan apakah penerima menggunakan di jalan baik atau buruk. Sebab pemberian adalah garis demarkasi yang memutus hak milik. Artinya, ketika Anda menyumbang 100.000 kepada orang lain, maka saat pemberian itu Anda telah memutus atau menyerahkan hak milik Anda terhadap 100.000 tersebut kepada orang itu. Anda tidak punya hak lagi mengotak-atiknya, termasuk mengomentari soal penggunaannya. Dan tindakan memberi seperti halnya praktek-praktek keagamaan lainnya memang perlu dilatih, tidak ujuk-ujuk seseorang bisa langsung ikhlas. Judul dari uraian di atas mengacu pada Quran Surat Al-Mudaththir ayat 6. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Bagi sebagian mufassir ayat yang menggunakan bentuk kalimat larangan, itu dimaknai sebagai sesuatu yang makruh bukan haram, bukan sekedar anjuran. Kebaikan yang dilakukan semata karena kebaikan sesungguhnya memiliki daya pikat dan daya dorong memicu kebaikan lanjutan yang lebih besar, begitu pula sebaliknya. Cukup sekian,
ceramah pada kali ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku saya yang kurang mengenakan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.